Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil tugas saya pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Langsung saja. Jurnal pertama dengan judul Pengaruh Pengalaman Praktik, Prestasi Belajar Dasar Kejuruan dan Dukungan Orang Tua terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK. Adapun kaitannya dengan teori psikologi, dalam pendidikan, dukungan orang tua dapat berupa sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan penentuan kondisi iklim dalam keseharian di rumah. Hal tersebut berdampak langsung pada psikologi anak. Kemudian, adapun kaitannya dengan pendidikan kejuruan, di mana pendidikan kejuruan merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan kejuruan melalui SMK. SMK diharapkan oleh pemerintah sebagai wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta mampu menjawab tantangan dunia kerja secara nyata. Lulusannya diharapkan dapat memenuhi tuntutan dunia usaha akan tenaga kerja tingkat menengah. Rekomendasi artikel untuk diterapkan pada pendidikan vokasi di SMK bagi siswa agar dapat, yang pertama itu agar dapat mengambil peluang dalam bidang elektronika karena terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, agar senantiasa mengasah keterampilannya dalam bidang elektronika baik ketika pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, agar selalu melatih komunikasinya. Yang keempat, selalu berkomunikasi dengan orang tua agar dapat mengambil keputusan yang tepat bagi masa depannya. Kemudian bagi orang tua, yang pertama, agar memberikan situasi yang kondusif bagi anak untuk melakukan suatu proses belajar. Yang kedua, agar dapat bekerja sama dengan pihak sekolah sehingga dapat mengetahui perkembangan anak di sekolah. Yang ketiga, agar mendorong anak untuk mengembangkan keterampilannya. Yang keempat, selalu berkomunikasi dengan anak agar dapat mengetahui perkembangan anak dan mencukupi kebutuhannya. Selanjutnya, bagi sekolah, yang pertama itu disarankan agar sekolah dapat memberikan pembelajaran yang efektif agar materi dapat diserap dengan baik. Yang kedua, agar membina komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali siswa. Yang ketiga, mengadakan kegiatan sekolah yang berguna bagi peningkatan kompetensi di bidangnya. Yang selanjutnya itu bagi peneliti diharapkan yang pertama agar memperhatikan waktu pengambilan data agar tidak mengganggu proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Yang kedua, agar dapat mengukur kesiapan kerja pada keterampilan praktiknya. Adapun selanjutnya yaitu jurnal kedua dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Berbasis Kompetensi pada Pendidikan Kejuruan. Kemudian adapun kaitannya dengan teori psikologi, di mana peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang, sehingga memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan pendidikan kejuruan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Dengan sertifikasi guru dalam jabatan ini diharapkan ada peningkatan kualitas guru yang berimbas pada peningkatan kualitas pembelajaran dan peserta didik. Selanjutnya yaitu rekomendasi artikel untuk diterapkan pada pendidikan vokasi SMK. Perubahan paradigma pembelajaran dari
pendekatan isi ke pendekatan kompetensi merupakan tantangan bukan hanya sebagai slogan semata, tetapi harus diwujudkan dalam praktik pembelajaran. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembelajaran ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pembelajaran diselenggarakan dengan pengalaman nyata dan lingkungan otentik. Guru diharapkan mampu mengajarkan bagaimana peserta didik bisa berhubungan dengan masalah yang dia hadapi dan mengatasi persoalan yang muncul di masyarakat. Kata arti luasnya itu seperti life skill. Selanjutnya, yang kedua itu isi pembelajaran harus didesain agar relevan dengan karakteristik peserta didik karena pembelajaran difungsikan sebagai mekanisme adaptif dalam proses konstruksi dan dekonstruksi dan rekonstruksi pengetahuan, sikap, dan kemampuan. Yang ketiga, menyediakan media dan sumber belajar yang dibutuhkan peserta didik agar partisipasi peserta didik dalam pembelajaran dapat maksimal. Ketersediaan media dan sumber belajar memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara konkret, luas, dan mendalam, sehingga peserta didik lebih banyak melakukan aktivitas untuk mencari dan menggali pengetahuan yang membangun nilai-nilai yang diperlukan. Selanjutnya yaitu jurnal ketiga dengan judul The Relevance of Vocational Choice Theories to Students' Career Insight and Choice. Adapun kaitannya dengan teori psikologi yaitu membagi teori. Pada jurnal ini terdapat dua teori yang dimana ada teori non-psikologis dan psikologis. Teori ini diartikan sebagai fenomena pilihan vokasional yang melibatkan berbagai sistem di luar diri sendiri. Nah, adapun teori non-psikologis itu terdiri dari teori kebetulan, teori ekonomi, dan teori sosial budaya. Sedangkan teori psikologis, teori ini menggambarkan fenomena vocational choice yang bergantung pada potensi yang dimiliki individu seperti bakat, minat, sifat, kecakapan intelektual, dan lain sebagainya. Kemudian kaitannya dengan pendidikan kejuruan, perubahan paradigma pendidikan dari metode tradisional supply driven ke demand driven mengharuskan sekolah menengah kejuruan menerima tanggung jawab penuh atas kualitas lulusannya, termasuk tingkat penyerapan tenaga kerja lulusan. Pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemasok tenaga kerja, tetapi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja pada saat ini. Rekomendasi artikel untuk diterapkan pada pendidikan vokasi SMK ini, yang pertama, beberapa teori pilihan kejuruan yang relevan dengan pilihan karir mahasiswa terdiri dari teori sifat dan faktor, teori psikodinamik, teori ekonomi, teori sosial budaya, dan teori perkembangan. Yang kedua itu, siswa pada umumnya memiliki rencana yang disengaja untuk memilih pendidikan kejuruan yang didorong oleh motif pribadi mereka sesuai dengan minat, bakat, keinginan, dan aspirasi yang berorientasi pada pendapatan besar dan karir, sehingga pekerjaan yang prospektif tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan keluarga. Yang keempat itu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara wawasan karir dengan pilihan karir sehingga semakin tinggi presentasi belajar mahasiswa. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.